Halo rekan-rekan, saya lagi di Gias 2026. Di depan saya ini ada Land Cruiser. Land Cruisernya ini memang agak jadul, Land Cruiser FJ40. Ini tahun produksinya di sekitaran tahun 80-an. Nah, tapi sekarang Land Cruiser itu ngeluarin varian terbaru. Nah, ini modelnya Land Cruiser 300. Bentuknya sama dengan model yang sebelumnya, tapi ada yang berbeda karena ini adalah Land Cruiser LC 300 Hybrid. Untuk tampilan depannya ada perbedaan dengan LC 300 yang sebelumnya. Bisa dilihat dari tampilan ini fog lampnya. Jadi cover fog lampnya ada warna hitam, berbeda dengan yang LC 300 sebelumnya. Nah, ini untuk yang tipe VXR modelnya yang lain seperti ini grillnya. Nah, ini untuk tampilan yang hybrid adanya, jadi warna hitamnya memanjang dari kiri ke kanan gitu. Nah, untuk tampilan sampingnya ini menggunakan pelek ring 20 sama dengan VXR yang sebelumnya. Dengan roof rail itu juga sama, tidak ada perubahan, tapi ada penambahan emblem Beyond Zero. Jadi ini adalah hybrid electric vehicle. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Tampilan interior untuk Land Cruiser Hybrid itu sama persis dengan tampilan Land Cruiser yang sebelumnya. Tidak terlihat begitu signifikan. Ini tombol-tombolnya sama persis. Ini tombol knob. Jadi tombol knobnya itu sangat fungsional. Ini pengaturan AC ya, kiri dan kanan itu berbeda. Jadi AC-nya itu pengaturannya itu dapat terpisah antara driver dengan passenger yang kiri. Nah, yang sangat khas dari Land Cruiser itu adalah pengaturan off-road. Nah, di sini ada drive mode. Drive mode itu bisa sport, bisa comfort, bisa juga standar. Nah, yang sangat spesial itu di Land Cruiser itu ini MTS, Multi Terrain Select. Jadi pengaturannya itu bisa untuk kondisi jalan berlumpur atau jalan yang lost rock atau jalan yang sangat jelek, seperti itu pengaturannya. Nah, kemudian yang unik juga ini ada DAC crawl. Ini untuk dalam kondisi misalkan mobilnya terjebak di lumpur. Nah, dengan fitur ini memungkinkan untuk mobilnya itu keluar dari jebakan atau lumpur atau misalkan di pasir. Nah, kemudian ini ada pilihan yang low gear atau high gear, itu juga untuk kemampuan off-roadnya. Ini yang sangat khas dari Toyota Land Cruiser. Nah, untuk kualitas jok, kemudian ini juga soft touch material di setir juga ini soft touch. Ini pengaturannya sangat fungsional sekali. Ada cruise control. Ini untuk pengaturan tetap di lane keeping assist. Kemudian ini ada mode untuk mengikuti mobil di depan, jadi bisa menyesuaikan kecepatan dengan mobil yang di depan. Nah, ini untuk pengaturan volume audio itu sangat fungsional sekali. Jadi semua pengaturannya berada di setir komudi gitu. Jadi semuanya itu commanding di satu tempat duduk seperti itu. Nah, ini di tampilan interior Land Cruiser Hybrid itu dilengkapi juga dengan soundnya ini dari JBL. Jadi waduh, enak banget. Jadi seakan-akan penyanyinya itu berdiri di depan pengemudi nih. Jadi enak banget, soundnya itu udah paling jernih, pokoknya sejernih air PDAM. Selain nyaman untuk off-road, Toyota Land Cruiser ini enak banget untuk bawa keluarga karena tempat duduknya ini 7-seater. Ini dilengkapi dengan konsol penyimpanan tempat air minum. Banyak banget ini konsol tempat penyimpanan air minumnya tuh. Di sisi tengah, di kanan. Kemudian juga ada cooler box. Cooler boxnya ini juga gede banget. Nah, ini bisa dibuka dari kiri dan dari kanan. Cuman ini perhatikan untuk gak bisa nyimpen untuk ikan atau daging ya. Jadi selain itu bisa nih naruhnya. Juga ada tempat penyimpanan ini nih. Tuh, ada lagi. Ini juga ada sistem pendinginnya. Jadi enak banget nih kalau bawa-bawa barang. Nah, sekarang kita beralih ke baris kedua. Kita lihat bagaimana baris kedua interiornya. Nah, ini ada pengaturan AC. Jadi selain di depan tadi pengaturan AC-nya juga ada di belakang, ini baris ke satu dan kedua. Nah, ini untuk pengaturan AC-nya juga ini selain dingin bisa juga yang panas. Tuh.
Di kursinya juga ini ada angin, bisa diatur juga. Jadi di setiap kursi itu ada pengaturan panas atau dinginnya. Kayak gini, ada power outlet buat USB tipe C, dan ini untuk USB juga, cuman yang model seperti ini modelnya beda. Lampu baca ini bisa dinyalain, bisa dimatiin seperti ini tombolnya nih. Kemudian ada hand grip untuk masuk atau buat keluar. Dan ini pengaturan AC-nya juga di kiri dan kanannya juga ada kayak gini. Speaker, jadi speakernya ini banyak banget dari yang depan sampai belakang, jadi memang jernih banget ini suaranya. Ini aksen wooden panel, ini juga soft touch material seperti ini. Ini ada isofix, jadi kalau yang punya baby bisa pakai baby chair. Jadi kalau misalkan ininya kegedean, kalau yang baby chair bisa dikaitkan di sini nih baby chairnya. Nah, ini juga ada handrest ya, handrest seperti ini. Kita lihat di sini ada apa aja. Oh, ada cup holder. Jadi cup holdernya ini tadi di depan ada 2, di sini 2. Nah, di kanan kiri juga ada. Emang banyak banget untuk jalan-jalan bersama keluarga juga enak banget karena banyak tempat penyimpanan di sini ya. Nah, oke, ininya materialnya kulit, enak banget. Soft touch. Kita beralih ke baris ketiga. Coba kita lihat. Coba dari sini bisa nggak? Ah, ini manual pengaturannya. Tuh, akses baris ketiga agak kecil ya untuk baris ketiga ini. Ada power outlet juga di sini. Kemudian ada pengaturan, ini rebahnya bisa diatur tuh secara elektrik pengaturannya. Tuh, ini juga untuk melipat kursi, ini bisa nih dari sini tombolnya. Ukuran rebahnya ini bisa diatur dari sini nih tuh. Ini ada buat kursi yang kanan, ini buat kursi yang kiri. Jadi pengaturannya bisa elektrik juga nih tuh. Seperti ini. Jadi semuanya serba elektrik, praktis banget, enak, nyaman baris ketiga juga. Nah, untuk membuka bagasi belakang itu sangat praktis. Ini cukup ada tombolnya di sebelah sini. Jadi ngebukanya itu cukup dari tombolnya ini. Nah, jadi ini udah elektrik, gampang banget. Bagasinya. Ini pengaturannya secara elektrik, tadi pengaturannya dari sini bisa. Mana ya? Oh, ini nih. Nah, tuh, jadi remahannya bisa diatur juga dari sini nih. Ini buat tuh yang sebelah kanannya. Itu. Jadi pengaturannya tadi bisa dari sambil duduk, bisa juga dari belakang sini nih pengaturannya. Jadi emang bisa jadi sangat luas. Headrest, jadi headrestnya juga bisa direbah lagi. Sebelah ya. Ini model yang VXR. Ini lampunya juga kita lihat nanti perbedaannya dengan yang tipe GR. Ini yang hybrid, ada lambang hybrid electric vehicle. Untuk sensor parkirnya ada 4. Dan depan juga ada 4 sama. Nah, ini untuk membuka kap mesinnya ini pakai yang hidrolik, jadi nggak perlu effort terlalu susah tuh. Jadi gampang banget untuk pembukanya. Nah, ini kalau kamu ngelihat ada kabel yang oranye ini, berarti ini artinya dia hybrid. Mesin hybrid ini pakai yang mesin bensin ya, 3500 twin turbo dan hybrid. Ini mengeluarkan, kalau yang bensinnya itu 305 dk. Dan kalau untuk yang mesin elektriknya, dia mengeluarkan tenaga sebesar 36. Jadi totalnya 401 dk atau sekitar 490 horsepower. Jadi memang tenaganya gede banget kalau ini untuk ininya. Cuman ini yang versi hybridnya seperti itu. Nah, kalau kamu pengen pesan mobil yang hybrid, bukan yang diesel, boleh aja kontak saya di bawah ini ya. Nah, tapi untuk di Gias, Land Cruiser tidak hanya mengeluarkan varian yang hybrid. Dia berinovasi lagi. Ini Land Cruiser FJ. Ini tampilannya seperti ini nih. Ini harganya diperkirakan di bawah Fortuner yang 4x4, tapi tunggu aja nanti rilisnya harganya berapa. Ini tampilannya kayak gini nih. Nah, ini varian terbaru dari Land Cruiser. Ini Land Cruiser FJ. Untuk model lampunya ini ada 2 tipe, ada yang model yang bulat,
Ada juga yang model kotak. Nah ini memang ikonik banget untuk modelnya. Nah untuk yang bumpernya modelnya khas banget. Ini ada 3 part, 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan untuk perbaikan ini gampang banget, mudah banget. Tuh, ini logonya juga ikonik banget Toyota, khas dari Land Cruiser. Jadi memang kotak banget ininya, apa namanya, desainnya tangguh dan elegan gitu. Untuk bagian sampingnya ini ada over fender. Nah di bawahnya ini ada rodanya ini ukuran velg 18. Jadi lebarnya itu 265, ketinggian 60, ukuran 18. Jadi ini sangat nyaman banget untuk kegiatan off-road, untuk kegiatan jalan-jalan yang jelek, itu sangat mumpuni untuk tipe ban seperti ini gitu. Ininya juga gede banget stoppernya, jadi nanti ini bisa manuver, bisa tinggiin kali 4, jadi bisa bergerak depan dan belakang. Nah ini model spionnya seperti ini. Ini udah yang PSM, jadi ini bisa nyala. Ada blind spot monitoring yang model knob. Kita cek interiornya seperti apa. Nah ini steeringnya ini udah stop touch. Jadi mulai dari setirnya, ini tombol-tombolnya juga sangat fungsional. Ini untuk pengaturan AC, pengaturan AC-nya juga, jadi dia sangat ergonomis ya. Jadi saat mengemudi itu bisa mengatur AC itu, jadi enak banget ini pengaturannya. Nah ini untuk yang kegiatan off-road, ini sangat penting sekali kegiatan off-road. Itu untuk yang H4, ini yang low gear, ini yang H2. Nah selain itu pengaturannya juga bisa yang differential lock. Ini untuk apa namanya, pengaturan biar tidak licin. Nah ini untuk yang tombol belakang, sensor belakang, biar tidak nabrak belakang. Tuh, jadi ini kotak banget, emang khas Jeep banget kayak ini. Ya, kita cek di baris keduanya. Ini layar gak kan? Layar ya. Boleh. Nah, selain khas pengaturan fitur off-road, ini layarnya juga bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi sangat berfungsi sekali untuk kegiatan bermanuver di jalan raya. Jadi emang enak banget untuk kegiatan keluarga, juga enak. Ini untuk akses baris kedua. Ini ada footstep-nya nih. Jadi untuk masuknya, aksesnya itu gampang banget. Selain ada footstep, di sini juga ada hand grip-nya. Jadi kalau masuk bisa pegangan di sini. Nah, ini bahan materialnya juga sangat lembut, bahan jok kulit. Selain itu di sininya ada tombol belakang, modelnya seperti ini. Nah, di baris sininya juga ada isofix itu untuk pengaitan baby chair ya. Nah ini ada pengaitan baby chair, jadi untuk kursi bayi itu anak kecil itu bisa di sini gitu pengaitannya. Ini untuk pengaturan kursinya di sini nih. Tuh. Jadi ini bisa rebah banget. Jauh banget ini rebahnya. Jadi emang baris kedua juga emang sangat nyaman dan ergonomis banget ini baris keduanya. Sangat lapang. Oh, ini juga lapang banget. Ini buat yang tinggi, jadi ini sangat lapang banget. Nah ini bagian belakangnya tampilannya seperti ini. Ini lampunya udah yang LED. Nah ini sangat jarang banget nih SUV yang sekarang kan udah jarang nih yang model ban serep yang di belakang. Ini jadi konsepnya balik lagi ke zaman dulu deh, kurang lebih yang retro gitu ya. Nah ini tuh, ini velgnya ukurannya sama dengan yang bawaannya. Ini yang velgnya yang udah yang velg racing juga. Tuh, emang ini pijakan untuk masuk. Ini bukannya dari sini nih, jadi ke samping modelnya. Oh, berapa luas dalamnya ini? Coba ya kita lihat. Oh, ini luas banget nih. Coba, tuh, lapang banget ini masuknya orang nih. Bisa 2 orang malahan tuh, gede banget. Nah ini kita lihat di sini seperti apa mesinnya. Kita lihat. Nah, masih harus pakai tuas manual ini. Kalau mau mobil Cina, Ini mesinnya mesin bensin 2700, sama seperti di Land Cruiser Prado, mesin bensin 2700 cc. 1 M lebih. Ini tuh estimasi di bawah yang 4x4 Fortuner. Kita harganya belum rilis, cuman estimasi di bawah Fortuner 4x4.
Mesinnya bensin, ini udah terkenal mesin 2TR. Nah, itu beberapa review mobil Toyota yang keluar versi model barunya di Gias. Nah, kalau kamu masih pengen di review mobil-mobil terbaru dari Toyota, jangan lupa subscribe dan komen di bawah pengen di review mobil apa.